Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Fari di waktunya pembiasan ibadah sore. Teman-teman, pada hari ini Mister akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang manusia yang sangat berbakti kepada ibunya. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun berpesan kepada para sahabatnya untuk meminta doa agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya yang sangat mustajab. Siapa itu? Dialah Uwais Al-Qarni. Teman-teman, Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang sederhana, sangat sederhana dan bahkan tidak dipandang sebagai seseorang yang mulia di antara kaumnya. Kemudian eh, beliau juga mempunyai beberapa penyakit, yakni penyakit kista. Ada beberapa bagian di tubuhnya yang itu belang-belang, sehingga itu menjadikan orang lain memandang remeh terhadapnya. Tapi teman-teman, beliau adalah seorang yang sangat mulia dan sangat baik sekali akhlaknya, terutama adalah perilakunya kepada ibunya. Beliau berasal dari Bani Korni, yaitu sebuah suku di antara suku-suku di Yaman, yang kemudian ibunya setelah sakit kemudian menjadi lumpuh sehingga tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. Uwais Al-Qarni pun diberikan pesan oleh ibunya. Ibunya ketika itu berkata kepada Uwais untuk, "Nak, sepertinya usia ibu tidak akan lama lagi. Namun cita-cita ibu adalah menjalankan haji ke Mekah." Maka Uwais pun tertegun karena waktu itu eh, kebiasaannya adalah menunggang unta dari Yaman ke Mekah karena perjalanan yang sangat jauh, sedangkan Uwais dan ibunya adalah seorang yang miskin sehingga tidak mempunyai kendaraan baik itu unta maupun kuda. Maka Uwais dengan uang yang hasil kerjanya membeli seekor anak lembu, kemudian disimpan di atas bukit, sehingga setiap hari dari atas ke bawah kemudian ke atas lagi, Wais berlatih untuk menggendong anak lembu tersebut, sehingga lama kelamaan anak lembu itu menjadi lebih besar sehingga sekitar 100 kilo lebih. Wais itu disebut orang gila karena, wah, Wais masa anak lembu digendong gitu tiap hari seperti itu. Dan ternyata teman-teman, hal itu adalah untuk melatih tubuhnya agar kuat untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Maka teman-temannya pun di sekeliling rumahnya itu sangat kagum terhadap Uwais Al-Qarni. Kemudian di Mekah, Uwais di hadapan Ka'bah berdoa untuk ibunya diampunkan dosanya. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Kemudian ibunya pun berkata kepada Uwais, "Nah, kenapa kau hanya mendoakan untuk uh, diampunkan uh, dosaku? Bagaimana dengan dosamu?" kata ibunya. Kemudian Uwais pun menjawab, "Wahai ibuku, sesungguhnya biarlah dengan dosaku. Aku ingin masuk surga hanya karena berkah darimu." Gitu. Jikalau engkau masuk surga, maka aku pun sebagai anakmu akan masuk surga dengan berkahmu, dengan keberkahanmu. Maka sangat mulia sehingga setiap doa yang dipanjatkan itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya terhadap orang tuanya. Teman-teman, kemudian setelah kembali lagi ke Yaman, kemudian Nabi Muhammad SAW pun dalam satu hadisnya pernah berkata, akan ada seseorang yang dari arah Yaman bernama Uwais Al-Qarni, berasal dari suku Korni, itu sangat mustajab doanya. Maka jika kalian menemuinya, mintalah doa kepadanya agar diampunkan dosa kalian. Sesungguhnya doanya adalah mustajab, tidak terhalang oleh suatu apapun karena akhlaknya yang sangat baik terhadap ibunya. Maka Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mendengar hal tersebut, ketika Uwais datang dari Yaman, itu berebut cepat-cepat untuk mendekati Uwais Al-Qarni untuk meminta doanya. "Wahai
orang-orang yang ada di sini kepada seorang sekumpulan orang-orang yang sangat banyak. Umar berkata waktu itu, apakah di sini ada yang bernama Uwais Al-Qarni yang mempunyai ibu yang sudah lumpuh dan akhlaknya sangat mulia, kemudian ia berasal dari suku Qarni? Maka Uwais pun menjawab, dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Umar, memerintahkanku untuk mencari kamu, yakni terdapat tanda-tanda, diantaranya adalah kustanya yang telah disembuhkan oleh Allah, tetapi hanya satu yang tidak disembuhkan, yakni di belakang lehernya. Itu sebagai penanda Wais Al-Qarni. Maka setelah itu Ali radhiyallahu an, Umar dan Ali karamallahu wajhah itu meminta doanya, dan di akhir hayatnya Uwais Al-Qarni itu di pemakamannya itu sangat banyak sekali orang-orang yang entah dari mana. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu adalah malaikat yang berebut untuk memandikan dan mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni, karena Uwais itu seseorang yang tidak dikenal di dunia tapi sangat dikenal di kalangan orang-orang langit, yakni malaikat. Nah teman-teman, dari sini kita bisa mendapat pelajaran bahwa ternyata orang-orang yang tidak terkenal di dunia tetapi memiliki akhlak yang sangat mulia itu bisa menjadi keutamaan baginya, dan menjadi sesuatu hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan mempunyai akhlak kepada ibunya. Oke teman-teman, sekian dari Mister. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.